pedagang kok mikir? Kita pasti sudah tahu kekuatannya pameran, event atau exhibition dalam pengembangan bisnis. Salah satunya dalam event atau pameran kita, memperkenalkan produk kita. Kunci memperkenalkan inilah yang akan membuat produk ini sukses atau tidak di kemudian hari karena kesan yang dimiliki produk pada saat jumpa pertama dengan pelanggan adalah menentukan 90% suksesnya produk. Mengapa ikut pameran? Karena ada hal khusus yang tidak bisa dilakukan oleh dunia online jika produk baru Anda adalah fashion, kuliner, atau teknologi. Lain kalau Anda sudah punya nama besar. Kalau baru mulai, pembeli ada beragam macamnya. Salah satu pembeli yang terbaik adalah yang menyentuh, meraba, terhadap jenis produksi kita katakan, spray, busana, fashion style, aksesoris, dan sejenisnya. Kalau makanan, maka pelanggan yang mencicipi, yang membaui, yang merasakan di ujung lidah bahkan mengunyah dan menyenelan jajan kuliner yang Anda jajakan akan menentukan sukses tidaknya produk kita ke depan nantinya. Tujuan untuk pameran bukan saja mencari untung namun harus juga mencari pelanggan, mencari supplier, mencari distributor dan mendapatkan pelanggan yang loyal. Ada fenomena menarik terjadi di sekitaran rumah saya saat ini, yaitu banyak sekali tetangga saya yang jualan. Tujuan untuk pameran bukan saja mencari untung namun harus juga mencari pelanggan, mencari supplier, mencari distributor dan mendapatkan pelanggan yang loyal. Jualan spaghetti, makanan bayi, bubur ayam, kue jajanan kecil, diet mayo, diet keto, semua online, modal Instagram, FB dan Gojek. Ini benar-benar disruption. Berbisnis modal dapur doang. Nggak ada meja, nggak pakai waitress, nggak pakai sarana resto atau cafe. Langsung dari dapur ke pelanggan, titik. Bisa dibayangkan memotong biaya besar sekali dari biaya karyawan sampai sewa bangunan, tidak ada. Langsung dapur, distribusi, pelanggan. Sewaktu 17-an pada ngumpul dan saya katakan, yuk buat pameran. Kita buat bazar kuliner dan fashion. Karena banyak pelanggan yang memerlukan, kenal rasa, dari produk kita. Responnya, seperti koor, setuju, asal sewa boothnya nggak mahal. Ini benar-benar disruption. Berbisnis modal dapur doang. Apa yang saya jawab? Kita transparan, modal booth kita buka dan kita bagi rata. Saya nggak ambil untung sama sekali. Tetapi saya panitia punya hak khusus, hanya panitia yang jualan minuman. Bagaimana? Singkat cerita saya perintahkan Bak Aska, Bak cari lokasi kamu jadi panitia. Buat di sekitar bulan November 10-an, Hari Pahlawan. Acara di daerah Pondok Indah, di parkiran Range Market dekat Masjid Pondok Indah, dan sepanjang acara di ujungnya ada musik, live. Anak-anak band SMA kamu kumpulin. Kalau anak SMA manggunghan isinya yang nonton teman mereka semua, keluarga mereka semua. Ada PL, Bakti Mulia, Mentari, di Terogong tuh ada JS, Tirta Marta, undang semua band anak SMA sekitaran. Kayak pensi pentas seni. Bilang mereka nggak dibayar, karena penonton jadi jurinya yang tertinggi nilai dari penonton akan dapat hadiah sebesar 10 juta bagi sang juara, 7 juta nomor 2, 5 juta nomor 3. Bagaimana penilaiannya? Ada token yang harus dimasukkan ke dalam pundi. Setiap band punya pundi. Token itu harus beli dari panitia minuman. Harga tokennya Rp1.000 atau dapat gratis di setiap pembelian minuman. Jadi panitia mensubsidi Rp1.000 per minuman yang dibeli untuk hadiah band juara. Pastikan para penyewa booth jualannya laku. Buat 100 booth dulu semua di pinggir dan di tengah barisan meja kursi plastik, mereka nanti makan minum duduk sambil menikmati musik. Kita buka jam 4 hingga jam 12 malam. Jumat, Sabtu, Minggu. Band mulai jam 7 hingga jam 12. Mereka boleh manggung lebih dari 1 kali, 3 kali dalam 3 hari juga boleh. Aska bertanya, target yang datang memang berapa ya? Saya jawab, 3 hari 50.000 orang. Aska menjawab pelan, kayaknya perlu lapangan yang lebih besar lagi deh. Saya berkata, gitu ya, yowis, lakukan jangan mikir lagi. Panggil teman-temanmu. Mau duit Han? Ayo jalanin, gak usah mikir pis. Mau duit Han? Ayo jalanin, gak usah mikir. Crowd Gater. Hari Bacangan Selasa kemarin fokus pembicaraan kami adalah di kumpulan medali SEA Games yang Indonesia peroleh. Hanya ranking 5 di bawah Vietnam dan Singapura.
Ada apa sama penyelenggara olahraga di negara ini? Faham gak sih membangun bangsa berprestasi? Memang tidak banyak secara fakta orang Indonesia yang peduli olahraga jika dibandingkan dengan politik. Tapi kalau mengerti membangun prestasi, kelar masalahnya kok. Memang minat kurang kalau bicara olahraga, tetapi kalau bicara politik, mulai warung sampai restoran bintang 5 isinya jago deh semua komentar politik dan isu di sekitar jabatan istana dan kabinet pemerintahan serta gosip di sekitar gedung kura-kura parlemen DPR jago semua, salut deh. Untuk membangkitkan minat olahraga atau bisnis, saya pernah mimpi, andaikan dunia TV, media isinya diskusi bisnis, dagang dan olahraga, bangsa kita mindsetnya pasti bisnis, dagang dan olahraga. Saat ini bisnis dan dagang hanya ada di kepala 3% penduduk Indonesia. Dan olahraga? Waduh, jauh persentasinya lagi mungkin di bawah 1%. Rendah sekali minat olahraga. Sebagai entusias sportman itu sudah sedikit sekali, apalagi amateur sportman, apalagi profesional sportman, sedikit banget. Memang tidak banyak secara fakta orang Indonesia yang peduli olahraga jika dibandingkan dengan politik. Salah satu kritikan saya adalah dalam menyelenggarakan olahraga bukan minimnya kompetisi, di mana ini adalah data absolut. Memang tidak ada kompetisi, yang parahnya adalah minat olahraga tidak timbul karena masalah propaganda. Semua hal di mana, noise, informasi demikian kencang maka voice dari olahraga jauh di bawah noise dan voice perpolitikan. Pemerintah tidak melakukan voice of sport atau kampanye olahraga. Dalam bisnis, kunci utama sukses adalah mendatangkan crowd atau crowd gathering. Tujuan voice tadi untuk mendatangkan crowd. Sungguh, produk itu nomor 2. Jualanan itu nomor 3. Nomor 1 bagaimana mendatangkan crowd. Dalam tulisan kemarin tentang UKM Food dan Fashion Bazaar, yang anak saya yang berusia 21 tahun yang saya suruh kelola, target utamanya adalah crowd gatheringnya, dengan band pensi anak SMA. Misalnya saya membuat bazar lagi di lain tempat maka saya akan pakai ancor crowd gatheringnya adalah sport. Misalnya street basketball 3-on-3, lalu street futsal 3-on-3, dan kompetisi cheerleader di mana yang saya harapkan adalah semua sport entusias menonton serta supporter keluarganya. Crowd berkumpul dan bisnis berputar. Sport dibuat fun, dagang dibuat fun. Gerakan ini dalam sekali jalan bisa meningkatkan industri kreatif musik seperti yang akan dibuat, juga akan membangkitkan sport entusias, dan kalau dibuat masif di seluruh tempat maka pasti bergerak semuanya. Kuncinya crowd gather. Dalam bisnis, kunci utama sukses adalah mendatangkan crowd. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.